Muni boleh tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Ya, silakan ditulis Al-Baqarah ayat 8. Ya, cukup. Ya, bikin videonya yang buat short atau kata-kata mutiara, kata motivasi di YouTube saja, 3 menit atau 5 menit ya. Yang buat ke yang lain bacaan Al-Quran aja ya, yang ke medsos, yang ke Facebook dan lain sebagainya. Nanti yang buat kata mutiaranya dikirim ke YouTube aja ya. Kasih alamatnya ya, yang semangat ya, sebisa kita menebar kebaikan. Iqra, baca ayat 8. Ta'ud. Ayat 8. Bukan Iqra itu. Iqra bahasa Arab, bacalah. Ayat 8 Al-Baqarah. Cukup? Nah, Istamir, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nggak usah grogi, nggak apa-apa, wajar ya. Ya, Kabir, Istamir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Hasan, Istamir. أعوذ بالله من الشيطان
Kang Didi, ambilin minum. Ada anunya. Pak scanner deh. Ya. Perhatikan ayat ke-8 sampai ayat 11 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Lah ya. Perhatikan. Wa minan alif lam bertemu dengan nun, hukum bacaannya Hasan. Alif lam Syamsiyah. Kalau alif lamnya tidak terbaca, ada tasydidnya, tengeran paling gampangnya itu aja udah. Maka alif lam Syamsiyah. Mai nun mati bertemu dengan ya kabir. Kenapa idgham biguna? Karena nun mati ketemu huruf ya. Cara membacanya Masukkan apanya? matinya tuh Ke huruf ya. Ya, jadi seperti apa cara membacanya? Mayyakun. Nah, dengan mendengung apa tidak? Tidak. Mendengung apa tidak? Mendengung. Mai dengungin dulu. Mai ya. Jangan langsung mai yaqulu. Jangan langsung seperti itu. Dengungkan. May yaqulu ya. Wa minan nasi may bacaan apa? Siapa? Hah? Iya, siap bacaan apa? Matobi'i. Doma bertemu dengan harokat doma bertemu dengan wawu. Dibaca panjang satu alif. May yaqulu ya. May yaqulu siapa? Fadil, apa bacaannya? Matobi'i apa mad badal atau mad
Kalau fathah, hamzah bertemu dengan hamzah, kemudian disatukan hamzahnya. Mad apa? Bisa juga mad badal, ya. Dalam riwayat lain mad tabi'i, boleh saja, ya. Aman, nun bertasydid apa Ngasan? Gunnah. Dengung, ya. Amanna bi tempat keluar hurufnya di mana? Bibir, ya. Ba, mim dan wawu yang dari bibir. Ba, mim dan wawu. Ba, mim dan wawu. Billahi, lam keluar hurufnya dari mana? Langit bukan ujung lidah digeseri La itu bukan ujung lidah, tapi hafatul lisan, tapi pinggir ujung memang, ya. Pinggir lisan agak ke ujung, ya, di langit-langit tempelkan la, ya. La. Ha ada di mana tempat keluar hurufnya? Tidak ada katanya, benar nggak? Ini nih, ya. Ada di pangkal tenggorokan. Awas ya. Kadang-kadang penyakitnya santri itu, ya. Kadang-kadang ha itu dari sini. Betapa susahnya. Dinas sirotol. Dari sini saja. Ya. Ha dari situ. Ha. Billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum. Mim mati bertemu dengan ba. Bukan, mim mati bertemu dengan ba. Ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Kalau ada mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan mim, idgham mithlain atau mutamathilain atau idgham mimi. Singkatnya, ya. Di Watasin tadi nyampe ayat berapa? 11 ya. Kita kembali ke ayat ke-1 tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Jumhur ulama berpendapat bahwa alif lam mim itu tafsirnya dikembalikan lagi kepada Allah. Artinya wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui kebenaran daripada maksud dan tujuan alif lam mim. Ya. Jumhur ulama. Tapi ada sebagian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya alif lam mim itu merupakan asma min asma'il husna, salah satu nama daripada nama-nama Allah. Ya. Jadi alif lam mim, alif lam ra, ha mim, ya, kaf ha ya ain sad, yasin, ya, sad nun, itu merupakan ismun min asma'il husna, nama daripada nama-nama Allah. Ini ada riwayatnya. Kemudian yang kedua, alif lam mim juga merupakan, sebagian ulama berpendapat, dan ada riwayatnya memang, nama keseluruhan daripada Al-Quran. Tapi pendapat ini dibantah karena ada sahabat yang membaca alif lam mim, kemudian ditanyakan, kamu baca apa? Saya membaca surat Al-Baqarah, bukan baca seluruh Al-Quran. Tapi ada riwayat yang mengatakan demikian, kalau alif lam mim ini nama keseluruhan Al-Quran.
Kemudian juga ada pendapat lagi, alif lam mim itu merupakan mafatihus suwar, pembuka daripada surat. Ya, itu alif lam mim. Tapi pendapat yang paling jumhur adalah wallahu a'lam bissawab. Makanya kalau kita tidak mau masuk ke dalam ikhtilaf, ya, maka alif lam mim, yasin, hamim dan seterusnya tafsirnya adalah wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Jangan lantas kita sok pintar, lebih pintar daripada ulama-ulama mufassir terdahulu, nggak tahu ngambil tafsirnya dari mana, dibuat-buat alif seperti ini. Jangan, ya, itu bisa jadi takabbur, riya. Ya, kita nggak boleh menafsirkan ayat itu sesuai kehendak pikiran kita tanpa merujuk kepada para ahli mufassir terdahulu. Kita nuntut ilmu itu hanya menukil terus. Ang Didi menukil dari gurunya Ang Didi, gurunya Ang Didi menukil lagi dari gurunya, seterusnya. Gitu saja. Ya, jadi nggak ada ilmu yang baru. Ya, adapun kalau dalam fikih mungkin ada ijtihad, nanti ada fatwa, ya. Itu fatwa kepada orang-orang yang mumpuni saja dan disetujui oleh para alim ulama yang hidup di masanya. Ya, itu nggak apa-apa. Kemudian alif lam mim juga ada para alim ulama yang mengartikan, masih dalam kitab Ibnu Katsir, ya. Kalau alif, ya, kalau alif itu merupakan tanda kebesaran Allah, alif. Tanda kebesaran Allah, alif. Ya. Alif. Apa nih? Alif. Tanda kebesaran Allah. Lamnya mengatakan latif. Apa latif tuh? Allah Maha lembut. Ya. Kemudian mimnya majid. Allah Maha penyayang. Majid, ya, Maha agung. Ya, Maha besar, Maha agung, yang mempunyai kekuasaan yang besar. Ini diantara pendapat-pendapat ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Silahkan kalian boleh mengambil salah satunya. Ini ranah ikhtilaf. Itu makna daripada alif lam mim. Ya. Makna daripada alif lam mim. Ada pertanyaan? Tengah jalan ada pertanyaan? San? Bir? Gak ada? Lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Pikirkan mau tanya apa, bebas. Ya. Ya nggak apa-apa, lanjutin satu-satu aja, sedikit demi sedikit, nanti juga selesai. Nah. Kalau misalnya pertanyaannya beda dari Gak apa-apa. Misalkan ya kita itu nggak sengaja dengar lagu-lagu agama lain gitu, nggak sengaja hafal gitu. Hah? Nggak sengaja hafal. Iya, terus? Ya kan yang aja gitu. Gimana? Nada syairnya kayak gimana? Gak apa-apa gitu. Hah? Gak apa-apa. Tergantung syairnya. Kalau syairnya haleluya, naudzubillah, memuja Tuhan selain Allah haram. Ya. Maka kalau ada penyakit di pikiran kita yang terngiang yang bukan keselain Allah, banyakin istighfar. Sampai istighfar itu masuk ke dalam hati kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena bisa jadi itu merupakan jalan syaitan atau yang dibuat oleh syaitan supaya kita berpaling dari Allah. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terngiang di pikiran kita, baik itu ingatan, baik itu syair, baik itu kekhawatiran terhadap selain Allah, maka banyakin zikir, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Termasuk cinta kepada selain Allah yang belum waktunya, kan terngiang di pikiran. Nah,
Maka kalau ingat dia, istighfar. Belum waktunya. Astagfirullah. Ya. Ada khawatir, sekarang kan lagi khawatir apa nih? Khawatir kerjanya gimana? Khawatir, banyaklah kekhawatiran manusia. Karena Allah juga telah tetapkan dalam Al-Quran fitrahnya manusia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah karuniakan kepada seorang hamba, kepada manusia itu ujian takut. Takut dari apa? Minal khaufi wal ju'i, takut dari rasa lapar. Makannya nanti apa? Kerjanya nanti apa? Masa depan kita mau ngapain? Wajar, itu fitrah manusia, ya. Minal ju'i wal khaufi wa naqsim minal amwal. Takut kita enggak kebagian harta. Takut kita enggak kebagian duit. Takut kita enggak kebagian pekerjaan yang mapan. Fitrahnya manusia. Wa naqsim minal amwal wal anfus, bahkan diri sendiri juga. Ada orang yang hartanya mapan, ya, tapi dia enggak tahu, khawatir dengan dirinya sendiri. Apakah itu penyakit? Apakah itu penyakit was-was? Pokoknya ada. Itu juga bagian dari ujian. Minal anfus wal amwal, ya, wal banin, ya, anak-anak juga, keluarga juga, istri juga, ya. Jadi wajar. Maka kalau kita dikaruniakan musibah atau ujian, kemudian yang terngiang yang di pikiran kita, banyakin istighfar. Astagfirullah. Enggak benar ini. Astagfirullah, ya. Ada lagi? Nah? Ya. Ada seseorang yang sesama kerja tuh, dia mencurangi literan, terus dampaknya ke si satu itu, apakah dosa apa enggak? Dosa, ya. Kayak ngurangi timbangan gitu. Mencurangi literan, ya. Mencurangi timbangan dosa. Nggak boleh. Ya. Itu mengambil yang misalnya hari ini lebih dari 2.000, tapi yang keduanya tuh terkadang ngambil duit, padahal itu bukan hak. Dosa, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, mencurangi timbangan nggak boleh. Ya. Termasuk juga mengurangi literan. Kita ngomongnya ini 1 liter, tapi ternyata kurang dari 1 liter, nggak boleh. Ya, itu dosa besar, nggak boleh. Kerja itu tawakal, bersabar pada Allah. Ya, meskipun hasilnya menurut logika sedikit kalau kita nggak curang, maka di situ yang namanya tawakal pada Allah. Makanya ikhtiar itu nanti hasilnya adalah tawakal pada Allah. Kalau kita nggak tawakal pada Allah, maka dalam pekerjaan kita ini tidak akan mendatangkan ketaatan pada Allah, alias nggak berkah. Maka kalau kita hari ini jual bensin, ya, per liter 10.000, kalau kita literannya pas, maka kita akan mendapatkan keuntungan sedikit. Karena merasa mendapatkan keuntungan sedikit, kita jujur, akhirnya timbul di dalam hati rasa tawakal pada Allah. Itu poinnya seorang mukmin ketika berikhtiar. Ya. Jadi bedanya orang mukmin bekerja dengan orang yang bukan mukmin, itu bedanya di situ. Kalau orang yang non muslim bekerja, mereka nggak bertawakal pada Allah. Mereka sama berikhtiar, tetapi mereka menganggap dengan usaha mereka akan mendapatkan segalanya tanpa menghadirkan Allah. Sehingga pada waktu bekerja mereka banyak melupakan Allah. Tapi orang mukmin enggak. Ya. Orang mukmin berikhtiar, kemudian di dalam ikhtiarnya itu, karena
dalam bekerjanya, ia jujur dalam timbangan, ia jujur dalam berdagang, nanti Allah akan masukkan ke dalam hatinya rasa takut kepada Allah dan akhirnya rasa bertawakal, sehingga terucap dalam lisannya, alhamdulillah, meskipun untung segini, yang terpenting hubungan saya dengan Allah terjaga. Gitu. Ya. Ada lagi? Jadi sabar, tawakal. Ya, apa bedanya usaha kita dengan orang non muslim kalau nggak dibarengi dengan tawakal pada Allah? Nggak ada bedanya. Ya. Apa? Ya, misalnya gini kan, saya nih, maaf ya, buang air kecil ya, kamar mandi, terus itu kan rasa gitu dikit-dikit keluar dikit apa nggak tahu nggak dilihat gitu keluarganya itu gimana. Dan terus kan katanya itu kan apa namanya, air kecil kan hadas kecil ya, bukan hadas besar. Lagi sholat nih keluar, itu mau nyuciinnya tuh dengan wudhu aja apa kita harus bersihin juga ininya? Bersihin itunya. Ke kamar mandi bersihin Bersihin wudhu lagi 2 kali dong. Jadi karena ada najisnya, maka najisnya mesti dibersihkan. Kalau keluar lagi bersihin bolak-balik terus dong gimana? Ya, makanya di situ. Itu antara keluar atau tidak keluar. Kalau kamu merasa kayaknya keluar, kayaknya, itu berarti was-was dari syaitan. Ya. Yang terpenting tugas kamu itu ketika membuang air kecil, ketika kencing, maka kencing dengan leluasa, dengan santai. Ya, disunnah menggerem 3 kali sambil diurut. Kemudian kalau kamu punya penyakit was-was, jangan dulu dipakai celana kamu, tapi tunggu bersihkan sampai tuntas, ya. Ya. Kalau kamu ketika berdiri agak kayak keluar, maka berdiri dulu, ya. Perhatikan keluar enggak, kemudian pakai celananya. Ya. Kebasahan dong nggak apa-apa. Kebasahan jadinya basah. Apanya? Itu Nggak jadi masalah. Yang terpenting basahnya karena air, bukan air kencing. Ya. Kemudian baru berdiri. Ya. Kemudian yang jadi masalah begini. Kalau waktu sholat terus-terusan keluar, maka nanti dicek ke dokter. Itu penyakit atau bukan. Kalau penyakit, maka nanti kalau dalam ilmu fikih, nanti dia masuknya ke darurat. Meski karena dia ini terus-terusan kencing, tetap sholat dia. Ya. Karena itu penyakit. Sambil diobati. Nggak apa-apa. Kalau sudah masuk ranah penyakit. Ya, nanti periksa ke dokter. Kalau itu hanya ranah was-was saja, ya, maka itu kalau memang benar-benar keluar waktu sholat, mesti dicuci dan wudhu lagi. Kalau ranah was-was, ya. Tapi kalau kayaknya keluar, nah itu was-was. Tinggalkan saja, biarkan saja. Ya. Tapi kalau benar-benar keluar kitanya nggak yakin. Nah, ya tadi was-was itu penyakit dari syaitan, ya, yang menghancurkan keyakinan kita. Kalau dalam ilmu usul fiqh, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Jadi artinya seperti ini. Kita nih tadinya udah wudu. Pas di pertengahan jalan, nggak kencing, nggak kentut, tiba-tiba datang ke dalam hati kita, kita nih batal nggak sih ya? Batal nggak? Maka kita milih yang mana? Nggak usah. Yang nggak batal. Ya, maka kita milih yang nggak batal. Karena ini was-was dari syaitan. Beda halnya seperti ini. Kita nggak wudu. Ya, kita nggak wudu nih. Kita ngerasa kalau kita nggak wudu. Kemudian kita duduk, kumpul dengan teman-teman yang mau sholat. Ya. Tiba-tiba datang waktu sholat, kemudian masuk ke dalam hati kita. Kita ini udah wudu belum? Udah wudu belum? Padahal kita tahu awalnya belum masuk kerogan seperti itu, maka cepat
berwudu. Sama kayak tadi. Kalau kamu sudah benar-benar bebersih dengan leluasa dan lapang, ya, kemudian di pertengahan jalan kamu sudah selesai, ya mau sholat, ini nih keluar nggak ya? Keluar nggak ya? Nah, maka tadi, ya, dicek dulu itu penyakit atau bukan dari dokter, ya. Kalau itu penyakit dimaafu, kalau itu bukan penyakit was. Allah a'lam bishawab. Jadi seperti itu, ya, teknisnya. Memang sulit, ya, tetapi sebesar apapun kesukaran yang kita lalui dalam beribadah pada Allah, itu jadi nilai ibadah untuk kita. Syukurin saja dengan ikhtiar yang benar, ya. Ada lagi? Dil, satu lagi Dil. Semua nih Ustaz. Kan saya pernah lihat video pada zaman itu ada seorang apa namanya, kayak sahabatnya tuh, dia minta doa tapi tanpa usaha seketika itu apa ya, dia minta doa terus tapi nggak mau berusaha. Kata Nabi, berusaha tapi dia nggak mau gerak. Itu gimana? Kalau doa tanpa ikhtiar, Bohong sama aja. Kosong. itu nggak bagus, ya, nggak bagus. Maka doa dan ikhtiar itu beriringan, ya. Ikhtiar itu bukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan, bukan. Tapi ikhtiar dan doa itu disandingkan supaya Allah ridho dengan apa yang kita usahakan. Itu maksud dan tujuannya, ya. Jadi perlu diluruskan, doa mesti disandingkan dengan ikhtiar. Meskipun kalau dalam ilmu fikih ini bukan masalah halal haram, ya, bukan masalah wajib atau tidak wajib, ya, tapi ini masalah bagaimana ikhtiar kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah. Makanya mesti disandingkan dengan doa. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Jadi maksud dan tujuan doa dan ikhtiar itu supaya amal kita ini diridhoi oleh Allah, bukan untuk mencapai cita-cita. Itu hanya bonus. Allah a'lam bishawab. Ya, sudah cukup. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.